Assalamualaikum, hai teman-teman. Selamat datang di channel YouTube Emis Official 9984. Hari ini Emis mau mukbang makan rendang jengkol. Kemudian Emis mau makan lontong pecel. Yuk ikuti terus YouTube Emis Official 9984. Nah, sekarang Emis mau makan pakai rendang jengkol, ada juga kerangnya ya bun. Nih, hari ini bertepatan masak rendang jengkol dan juga ada lontong pecel. Jatuh bun kerupuknya bun. Yuk mari kita makan yuk bun. Jadi bun, aku punya sedikit cerita ya bun ya. Temanku kalau makan jengkol ini, dia itu kayak histeris gitu bun. Aku juga bingung dengan apa ya, dengan pelakunya gitu. Kenapa dengan jengkol? Kan jengkol tuh enak ya kan bun ya. Ntar ya bun, makan dulu, bismillahirrahmanirrahim. Jadi dibilangnya, makan jengkol apa sih enaknya gitu kan. Terus ya gimana ya, dari kecil gimana ya, mamaku itu masak jengkol gitu ya kan. Mungkin dia dari turunan apa gitu, makanya dia nggak makan jengkol gitu ya kan. Oh ya, hari ini MS makannya di luar ruangan ya kan bun, biar ada hawa-hawa apa ya, udara dari luar gitu. Terus lanjut lagi ceritanya kan bun. Katanya dia kalau ada orang makan jengkol rasanya gimana ya, pala aja gitu katanya gitu bun. Katanya bau banget gitu kan, padahal kan bisa habis makan tuh sikat gigi gitu ya kan. Orang sekarang tuh banyak kali dramanya ya kan bun, masalah makanan. Kalau aku kan bun, selagi dia tuh enak ya udah makan aja. Yang penting kan nggak terlalu berlebihan gitu ya kan bun dalam makanan. Apapun makanannya, kalau misalnya kita makan terlalu berlebihan juga nggak bagus untuk kesehatan. Aduh bun, karena banyak cerita ya kan bun, haus banget ya kan bun. Minum dulu. Ngomong-ngomong masalah jengkol bun, padahal sambal jengkol rendang jengkol ini bun, kalau kita mampir ke rumah makan Padang, kalau di Medan itu bun ada rumah makan sederhana, terus Garuda. Tapi aku sih kalau makan rendang jengkol sih di rumah makan sederhana ya bun. Itu lumayan juga loh bun harganya bun. Jadi jangan sepele kita dengan jengkol ini bun. Jengkol ini mendunia gitu loh bun. Jadi buat kalian yang bertemu dengan teman-teman yang seperti itu, aduh tinggali aja bun. Sama dia masih di jalur apa ya, ya kita nggak tertanggung gitu sama dia, ya udah tinggali aja gitu. Hidup itu bun, enjoy aja, makan yang penting. Nih daun ubi nih. Nah, daun ubi kalau bisa diolah, rasanya sultan banget bun. Mau tambah pun payah ngambilnya bun. Oke lah, kita tarik dulu dia ya. Walaupun aku pakai tangan bun, usahakan kalau ngambil lauk itu bun tetap harus pakai sendok. Kenapa? Bisa saja bun aku mukbang ini nggak habis bun, jadi bisa untuk nanti lagi gitu lah bun.
Kenapa ininya nggak dimakan? Bentar bun, karena ini ada lontongnya, nanti ada timingnya ya bun. Aku konsentrasi dulu habiskan ini bun. Terus bun, kalian punya nggak cerita menarik tentang jengkol ini bun? Kalau aku apa ya? Oh dulu, memang sih aku kalau jengkol ini semakin dewasa ini makan jengkol nggak terlalu banget ya bun ya. Karena aku nggak ngerti karena apa, karena bukan nggak ngerti karena apa ya, maksudnya yang aku alami itu setelah makan jengkol tuh perutnya mulus-mulus gitu bun. Aku nggak tahu, aku bukan orang bagian apa ya kesehatan, jadi nggak ngerti lah ya kan bun. Pokoknya mulus. Jadi aku makan jengkol ini ya dibatasi sih. Terus kalau zaman SD kata mamaku sih rajanya jengkol. Katanya kalau misalnya aku pulang sekolah selalu nanya, mak masak apa mak di rumah mak? Katanya kalau misalnya mak aku nggak masak jengkol, katanya aku merajuk, itu katanya, tapi nggak tahu juga. Tapi seingat aku sih iya, karena dulu aku nggak suka makan apapun, nggak suka ikan, terus nggak suka sayur, sementarnya jengkol. Sampai kata pamanku kalau mamaku masak itu diumpetkan gitu bun. Tapi apa iya sih anak sekecil itu kayak gitu? Tapi karena yang ngomong itu nggak sepihak aja sih, mamaku juga membetulkan itu. Bunda, ada nggak sih yang seperti itu? Nasinya habis bun. Ada nasi tambo sih bun, tapi kayaknya enggak lah bun. Ternyata mungkin lambungku kecil bun, mukbang aja baru sebentar dah KO. Udah lah bun, cuci dulu tangannya bun. Nah inilah pemandangan belakang rumah kami bun. Ada pohon apa itu, pohon alpukat, ada pohon durian, kemudian ini ada pohon rambutan. Alhamdulillah. Nah bun, untuk sekarang sepertinya aku mau makan ini, lontong pecal. Untuk kuahnya kental ya bun. Kemudian di sini ada lontong, ada ini itu loh, pepaya kerok, ya kan, ada pepaya kerok atau kates kerok. Kemudian ini ada ini apa ya, daun ubi direbus. Kemudian ada tadi kayaknya ada togenya, oh iya ini ada togenya. Kemudian ada kacang panjang, terus ada kerupuk, kalau di Medan namanya kerupuk merah putih atau kerupuk pecal namanya. Udah kita aduk-aduk. Mari kita santap bun. Rasanya mantap. Mungkin kalau di daerah luar ya, seperti di luar pulau Sumatera, mungkin pecalnya berbeda kali ya. Ya Enes juga kurang paham ya bun, karena waktu pergi ke Jawa sana belum sempat makan pecel di sana. Tapi entah ada pecel entah nggak di sana ya bun.
Jadi waktu pergi ke Jakarta, Bogor, itu ya makan-makan di warung biasa sih, rumah makan Padang gitu kan. Kalau di Jogja kemarin makan, cuman lupa tahun berapa ya itu, tahun 2014. Sekarang belum ada lagi pergi ke Pulau Jawa. Ya mudah-mudahan ada rezekinya untuk pergi ke sana ya kan Bun. Oh iya, di rumah Emils itu kan dekat masjid ya Bun. Jadi ini udah mau jam zuhur gitu ya. Jadi memang ada suara ngaji. Kayaknya aku harus makan cepet-cepet lah Bun. Bentar lagi udah azan zuhur. Enak banget Bun. Ini Bun, sirup apa tuh namanya waktu lebaran masih ada ya Bun. Oh iya Bun, kalau Bunda lihat dari video ini, pasti Bunda melihat Emils itu makannya pakai tangan kiri ya Bun. Sebetulnya enggak ya Bun ya. Mungkin pengaturan videonya aja, pengaturan kameranya aja Bun. Oh iya Bun, kemarin Emils kan ke dokter gigi. Terus waktu periksa gigi ternyata lubang giginya itu ada banyak, ada 12 titik nggak salah kan. Kemudian mulailah diperbaiki. Udah diperbaiki, terus dokternya bilang, kamu itu kalau makan nggak dipakai semua ya giginya? Enggak dok. Kenapa? Nah, itu dia pertanyaannya, kenapa? Ya Emils pun bingung gitu kan Bun. Karena dulu kecilnya itu kan Emils sakit gigi, ternyata ada lubang gitu loh Bun. Ada lubang yang pada akhirnya Emils itu nggak berani pakai untuk makan di sini, jadi makannya gini, gitu kan Bun. Jadinya mungkin faktor kebiasaan gitu kan. Terus dibilang dokternya lagi gini, ya sekarang dipakai semua giginya. Coba gimana Bun, pakai giginya semua? Gini makan ya? Gitu. Terus Emils bilang, nggak pandai dok. Kata dokternya gini, bisa pandai. Pokoknya jadi kan Bun kalau misalnya mau periksa gigi itu kan Bun dicicil Bun, karena kan mahal, satu lubang itu mahal ya kan Bun. Dicicil lah. Setiap datang itu kayaknya 2 minggu sekali, entah berapa minggu sekali datang gitu kan. Dibilangnya, ini udah dipakai semua giginya. Ketawa aja ya kan, ketawa. Terus kan itu apa tuh namanya, mau kayak manapun dibersihkan itu tidak 100% kuman itu bebas dari kuman katanya gitu kan. Tapi intinya kamu rajin-rajin untuk 6 bulan sekali scaling ya namanya, scaling gitu kan ya dok. Nah sekarang udah aku patuhi kan Bun. Ini di bulan 5 ini aku harus balik ke dokter. Terus
pasti nanti ada juga komentarnya. Karena aku juga kalau misalnya periksa gigi langsung aku bilang, dok, giginya ada lagi dok, lubangnya lagi, gitu kan. Pasti nanti di komentarnya lagi, ini nggak dipakai ya gigi apa namanya, kanan kirinya nggak dipakai ya, pasti gitu. Cuman lah ada manusia yang seperti aku gini bun, nggak tahu lah ya bun ya, mungkin memang udah dari sononya begitu ya kan, nggak pandai. Coba lah kalau bunda nengok aku makan, coba nih ya. Sebelah sini aja yang bisa dipakai, nggak bisa. Coba praktekkan lagi. Sumpah nggak bisa. Udahlah, pasrah aja cari duit untuk boloi gigi. Betul, nggak tahu lagi. Coba ya, aku coba lagi ya. Ini aku akan lontongnya aja ya. Nah, lontongnya. Tahu. Jadi bun, gitulah bun kisah dari gigi ini bun. Nggak ada kelar-kelaran tentang gigi bun. Habis juga ya bun, minumlah dulu. Baiklah bun, sekian dari video Emils. Semoga kalian terinspirasi untuk masak jengkol. Dadah.